Oke, selamat siang menjelang sore, sahabat PR TV dimanapun Anda berada nih. Kali ini kita akan melakukan bincang-bincang di salah satu program PR TV yang sudah berjalan cukup intens di dunia kepariwisataan. Kita di salah satu program namanya Bingkai Wisata. Sahabat PR TV dimanapun Anda berada nih, kali ini saya, Kang Budi Langit, ditemani oleh Pak Nova Kultom nih. Nanti beliau akan memperkenalkan diri lebih jauh siapa beliau. Nah, kali ini kita akan memasuki tataran seputar praktisi kali ya. Karena kalau di episode kemarin kita berbicara banyak ke masalah teknisnya dunia perhotelan. Nah sekarang ini episode kedua dengan sekolah tinggi pariwisata. Selamat siang menjelang sore Pak. Selamat siang Pak Budi. Oke, semoga sehat selalu. Amin. Segar sekali nih Pak Nova Gultom hari ini. Keren. Sahabat PR TV ini Pak Nova akan memperkenalkan diri lebih jauh siapa beliau. Monggo Pak. Ya, baik Pak Budi, terima kasih para pemirsa di manapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Nama saya Andar Nova L. Gultom. Saya di STB Bandung, saat ini sebagai Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Jadi tugas kami adalah berkaitan kepada hal-hal yang terkait kepada administrasi akademik dan terkait kepada kemahasiswaan. Ya, mungkin demikian Pak perkenalan singkat dari kami. Ini menarik nih terkait administrasi akademik ya. Kalau cerita administrasi mungkin jauh lebih panjang tuh mungkin Pak Nova bisa menyampaikan nih sejarah singkatnya STP itu seperti apa sih? Ya, baik, sejarah singkat ya Pak ya. Ya, betul. Jadi kalau pemirsa tahu NHI gitu ya, atau gimmick tuh ya, NHI, ya itulah kami sebetulnya. Jadi memang publik itu banyak tahu dan banyak banyak kenal dengan NHI dibanding STP yang tadi Bapak sebutkan gitu ya. Betul. Ya, ini kan terkait kepada apa yang mau saya sampaikan terkait perjalanan kita. Jadi kita lahir di 1962, Pak. Ya, jadi sudah sangat lama, hampir 58 tahun ya. Kita berjalan dan kita termasuk salah satu sekolah tertua pariwisata di Indonesia gitu ya. Dan salah satu sekolah tertua pariwisata di Asia Pasifik. Jadi itu sudah banyak testimoninya gitu ya, dan berdasarkan testimoni itu akhirnya kita recheck ke belakang dan ternyata betul Pak, kita sekolah tertua di pariwisata baik di Indonesia maupun di Asia Pasifik. Jadi kita lahir 1962, perjalanan kita cukup panjang. Jadi langsung saja perjalanan langsung ke 1971. Nah disitulah mulai nama NHI itu bersinar. Karena di situ para expert Pak Budi dari Swiss gitu ya, dari pemerintah tentunya, karena ini sekolah pemerintah gitu ya, sekolah swasta, ini sekolah plat merah. Jadi kita diberikan bantuan dari pemerintah Swiss kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Jadi semua expert itu didatangkan untuk bisa membangun dan mengembangkan sekolah vocational dulu. Jadi kita sekolah vocational Pak, sekolah kejuruan istilahnya. Ya, dari tahun 1971 sampai 1978. Jadi hampir sekitar ya 1 dekade. Ya, kita bersama dengan Swiss. Nah disitulah kita terkenal. Kenapa? Karena memang pada saat itu pengembangan yang bersifat kepada katakanlah pengembangan yang sifatnya basisnya kepada barat itu kan masih jarang ya Pak ya. Dan itu menjadi seksi ya dalam bahasa yang sekarang begitu ya kan. Jadi trigger lah istilahnya, jadi banyak orang yang ingin melihat dan mau bergabung gitu ya. Nah disitulah terkenal namanya NHI. Baru di tahun 81 nama kita berubah, itu menjadi Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata. Nah tadi udah kami sebutkan bahwa sekolah kami ini sekolah pemerintah Pak. Jadi kenapa Balai Pendidikan? Jadi sebetulnya sekolah ini dibangun sebetulnya bukan untuk populasi umum. Jadi sekolah ini tujuan dibangun itu untuk melatih para calon pegawai negeri sipil. Dulunya tuh. Ya, aparatur pemerintah gitu ya. Makanya ada Balai Pendidikan. Tetapi karena di tengah ada inovasi gitu ya Pak ya, saya tidak melihat bagaimana dasar perubahannya, tetapi akhirnya sampai ke sini tetap terbuka untuk populasi umum. Nah, baru di tahun 1993 ini ada keputusan langsung Presiden, waktu itu almarhum Presiden Soeharto, yaitu langsung Pak, tangan beliau langsung. Jadi kita berkembang bukan saja ke arah sekolah vocational atau kejuruan,
tapi kita juga berkembang menjadi sekolah tinggi yang bisa membuka program akademik. Oke. Ya, jadi tahun 62 sampai tahun 93 kita hanya menggunakan pendidikan diploma. Diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Nah, sejak 93 kita membuka ruang untuk akademik dan sampai sekarang kita membuka program S1 dan program S2. Dan program S3 yang sering lagi kita kaji, ya kita tinggal menyusun saja nih Pak, sebetulnya borangnya sudah jadi, tinggal menunggu hasil reviewer sebetulnya dari Kemendikbud ya sekarang untuk kita bisa membuka program S3. Jadi demikian perjalanan panjang kita Pak, 58 tahun. Keren, 58 tahun itu menjadi suatu ikon kali ya di Bandung tuh. Dulu lebih kenal dengan betul NHI. Nah itu NHI itu apa sih Pak? Jadi NHI itu sebetulnya NHI ya, itu kalau bahasa Inggrisnya, N-nya itu national. H-nya itu H-nya itu hotel, ya, I-nya itu National Hotel Institute, jadi I-nya adalah institute. Gitu. Institute, oke. National Hotel Institute. Ya di sekitar tahun 90-an, 90 ke ini dan NH itu sangat familiar, Pak. Maka ketika bermuncul sekolah tinggi pariwisata, nah ini apalagi apakah satu genre ternyata memang pengembangan dan penyempurnaan kali Pak ya. Betul. Dan sekarang lebih masuk ke S2, S3 sudah mulai tersiap dengan baik. Betul. Nah untuk masuk ke jenjang sana itu dengan pola pembelajaran seperti apa Pak bisa di sekolah tinggi pariwisata ini? Proses pembelajarannya nih Pak. Ya, proses pembelajaran kita ini memang menarik nih Pak, ya menarik. Jadi kita punya 3 fakultas, ya, atau kita bisa katakan 3 departemen atau 3 jurusan lah istilahnya ya. Jadi kalau tadi fakultas atau departemen atau jurusan kita punya 3. Yang pertama adalah jurusan kepariwisataan. Nah di jurusan kepariwisataan itu ada 3 program studi. Ya, ada 3 program studi. Kemudian kita punya jurusan perjalanan ya, atau travel departments ya. Kalau tadi namanya tourism departments ya. Nah, itu ada 4 program studi dan terakhir kita punya namanya hospitality departments ya atau jurusan perhotelan. Itu ada 6 program studi. Nah, yang menarik Pak dengan pola pembelajaran di kita itu karena tadi ya kita lahir dengan vocational dan kejuruan sehingga itu yang lebih menonjol di kita gitu ya. Jadi praktikal itu sudah menjadi habit buat kita, gitu ya. Ya, praktek di laboratorium itu sudah menjadi habit buat kita, gitu ya. Nah di hospitality, ya khusus hospitality itu ada 6 program studi tadi. Kalau ada yang sebut namanya kitchen itu manajemen tata boga, itu yang masak-masak Pak. Ya. Kitchen. Kemudian, ya betul. Ada manajemen patisserie, itu pastry and bakery, bicara roti dan kue. Ya. Kemudian ada manajemen tata hidangan, itu namanya food and beverage service. Ya, ada yang disebut namanya room division, yaitu kantor depan. Kalau Bapak ke hotel ada front office, reception, gitu dan sebagainya, itu disebut namanya manajemen divisi kamar. Ya, kemudian kita punya administrasi perhotelan. Jadi administrasi itu artinya orang-orang yang berperan di belakang hotel, misalnya di marketing, di HR, gitu ya, ya, kemudian di financial, di keuangan. Dan di operasional. Nah, yang menarik tadi kami sampaikan, karena kita menonjol dengan kejuruan vokasi, kita punya pola perkuliahan 1 minggu teori sampai 1 minggu praktek selama 18 minggu, Pak. Sebentar, 1 minggu teori, 1 minggu praktek. Iya, selama 18 minggu itu secara bergiliran. Gitu. Jadi kalau mau kita istilahnya kita ekstrak, itu 8 minggu teori, 8 minggu praktek atau sekitar seminggu teori atau seminggu praktek ya, karena itu kan kalau tadi dikatakan 18 ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Jadi sebenarnya 8 teori dan 8 praktek. Nah, pada saat praktek ini menarik nih Pak. Pada saat praktek itu mereka dari mahasiswa untuk mahasiswa oleh mahasiswa. Iya, jadi mereka punya skenario atau istilahnya bermain peran. Ya, bermain peran sebagai, kalau di F&B mereka bermain peran sebagai waiter, bermain peran sebagai supervisor, dan terakhir bermain peran sebagai manajer. Jadi ada tingkatannya, gitu ya, ada tingkat-tingkatannya. Ada stratanya, Pak ya? Ada stratanya, betul, ada stratanya. Ya, dan strata itu sesuai dengan tugas mereka ya, Pak, dengan jabatan masing-masing. Jadi memang terlihat seperti kayak di lapangan ya pada umumnya. Kemudian di dalam seminggu praktek itu ada pengolahan makanan, Pak. Nah, pengolahan makanan itu disediakan untuk yang praktik pada saat itu. Jadi katakanlah kita punya restoran praktek, Pak, namanya Nusantara Restoran, itu restoran praktik kita. Dan itu ada 2
dua jenis. Yang pertama adalah coffee shop, yang pertama adalah fine dining. Oke. Jadi kalau coffee shop itu biasanya restoran yang umum ya Pak ya, pada umumnya. Tapi kalau fine dining itu yang restoran yang eksklusif. Gitu ya. Oke. Nah, semua yang praktek tadi yang saya sebutkan Pak, program studi itu mereka masuk di situ. Jadi sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan program studinya masing-masing, yang mereka melakukan tadi Pak, ya role playing namanya. Nah, jadi yang tadi menarik, kitchen itu masak. Dan masaknya itu Pak, itu memang masaknya ya seperti masak ya apa namanya pada umumnya. Dan hasil masakan itu dinikmati oleh kita semua. Oh, ini sangat menarik nih, Pak Nova nih. Sebelum kita melangkah yang lebih jauh, kita akan saksikan dulu pesan-pesannya karena berikut ini. Sebentar, Pak. Ya, silakan. Keren. Olahraga di rumah aja, bisa banget. Cari keringat dengan cara yang menyenangkan. Pagi-pagi, waktunya bakar kalori dan bangun rasa percaya diri. Bikin keringetan setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hanya di PRTV. Kesehatan merupakan aset berharga bagi setiap insan. Cintai dirimu dengan menjaga kesehatan jiwa dan raga. I akan share berbagi tentang yoga healing. Isi waktu pagi Anda dengan beryoga bersama Guru Luna yang akan memberikan tips dan informasi seputar penyembuhan, relaksasi, dan meditasi. Saksikan Bikin Tenang dari Senin sampai Jumat jam 9 waktu Indonesia Barat hanya di PRTV. Oke, sahabat PRTV kembali bersama saya Kang Budi Langit di salah satu program Bingkai Wisata. Ini kembali dengan Pak Nova nih yang segar sekali hari ini. Pak Nova, kita lanjut kembali bincang-bincangnya nih. Nah, tadi Pak Nova memaparkan dengan pola pembelajaran di Sekolah Tinggi Pariwisata. Nah, sekarang bagaimana sistemnya, Pak? Sistem pembelajaran, kalau tadi pola nih ada praktik. Sekarang sistemnya lebih ke arah mana nih? Ya, jadi sistem kita itu menggunakan prinsip ini Pak, apa namanya, link and match. Link and match, oke. Betul, link and match ya. Karena sekolah ini karena tadi ya basisnya kejuruan sehingga apa namanya
industri itu sangat kuat buat kita, Pak. Ya, Oke. jadi industri sangat kuat. Artinya betul-betul katakanlah kurikulum, ya, perubahan apapun yang industri itu pasti akan merubah kurikulum kita. Itu yang disebut namanya demand side, Pak ya. Oke. Ya, jadi apapun yang berubah di industri akan berubah kepada kita. Nah, sehingga kita punya silaturahmi atau katakan kedekatan yang sangat kuat dengan industri, Pak. Ya, dalam kerjasama dengan industri. Ya. Nah, tadi sistem, Pak. Kita bicara sistem. Jadi tadi, Pak, dengan pola pembelajaran praktek tadi yang seminggu praktek, seminggu teori, khusus di hospitality, itu memperkuat sebetulnya mentalitas anak sebelum mereka terjun langsung di lapangan. Oke. Ya. Jadi contoh kita ambil di administrasi perhotelan, itu 2 kali job trainingnya, Pak. Itu di semester 4 dan semester 7. Tadi kalau bicara sistem untuk ADH, itu semester 4 pada saat mereka job training, dalam dan luar negeri, Pak ya. Di dalam dan luar negeri, ya, kita punya juga kerjasama di luar negeri, ada di Hong Kong, kemudian ada di Perancis kita punya, kemudian di Malaysia beberapa, di Singapura beberapa, di Thailand juga, ya, di Maldives juga, ya, kita kerjasama banyak. Nah, itu di PKN atau praktek kerja nyata, yang pertama itu mereka mendapatkan pekerjaan yang sifatnya umum, Pak. Jadi mereka rotasi, ya. Jadi pekerjaan dasar. Nah, di semester 7 yang disebutkan, ini PKN yang kedua, itu mereka mendapatkan namanya management training. Ya, MT, ya, management training. Jadi bukan lagi pekerjaan yang sifatnya dasar, tapi sudah pekerjaan yang sifatnya manajerial, Pak. Gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi bicara sistem, kita punya namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi First Party. Oke. Ya, jadi selain mahasiswa itu mendapatkan ijazah diploma atau ijazah S1 atau ijazah S2, dia pun mendapatkan sertifikat kompetensi, gitu Pak ya. Oke, berarti itu udah menunjukkan kualitas, Pak ya? Betul. Dengan dapat sertifikasi, dia mendapatkan kualitas seperti yang diharapkan, gitu kan? Betul, berarti ada rekognisi, Pak. Ada pengakuan terhadap kompetensinya, gitu ya. Ada pengakuan. Nah, mungkin begitu, Pak. Nah, lalu dengan kompetensi yang dia dimiliki, kemudian bagaimana cara pengembangannya, Pak, mengenai ekstrakurikuler yang ada di lingkungan kampus STP ini, Pak? Ya, jadi begini, Pak. Apa yang kita tadi sampaikan itu kita kembangkan sesuai dengan pengembangan hard skill-nya maupun soft skill-nya, ya, Pak ya. Ya, betul, gitu ya. soft skill. Betul. Tadi kita bicara hard skill. Nah, sekarang kita bicara soft skill. Nah, kalau bicara soft skill ini kita selalu tadi yang saya sampaikan, mentalitas itu selalu menjadi salah satu ukuran kita, Pak. Jadi di sekolah kita, Pak, kalau kita mengenal tadi sampaikan kompetensi itu ada 3 kan, Pak. Ada pengetahuan, ya. Kemudian ada skill-nya, gitu ya. Ada yang namanya sikap dan perilaku, ya, Pak ya. Sikap dan perilaku. Betul. Nah, di kami itu yang kami utamakan itu adalah behavior and attitude, sikap dan perilaku, gitu, Pak. Itu bagi kami yang penting. Karena kita ini kan orang jasa nih, Pak. Ya? Betul. Yang selalu berinteraksi dengan customer, ya, dengan guest, turis dan sebagainya, gitu ya. Jadi memang kami harus tebar pesona, Pak. Betul. Harus menunjukkan kualitas yang pribadi yang santun. Betul, kualitas diri, ya. Kualitas diri, Pak. Jadi kualitas personal. Nah, itulah kenapa ya kita lebih banyak tadi mengutamakan sikap dan perilaku. Makanya pelatihan mental, kemudian kepemimpinan, kerja keras, disiplin. Wah, kalau Bapak masuk ke kita itu semi militer, Pak. Semi ya, kita mengatakan ada kata militer ya. Artinya semi militer itu betul-betul disiplin. Disiplin, betul, Pak, ya? Disiplin ya. Rambut panjang sedikit ya, Pak. Itu kalau kita kasih katakan peringatan gitu ya, dan tidak dilakukan kita yang gunting sendiri. Ya. Kemudian kalau misalnya baju tidak bersih atau kotor dan sebagainya, itu kita suruh pulang, kita kasih waktu gitu ya. Kalau tidak balik ya di dalam absen kita berikan cross, Pak. Kita kasih tanda silang. Ya. 8 jam itu, Pak, kalau silang itu dianggap SP1. Baik terlambat maupun pelanggaran yang tadi. Misalnya tadi rambut panjang, kuku panjang dan sebagainya gitu ya. Jadi memang betul pembinaan-pembinaan kita yang mengarah kepada personal tadi, Pak, gitu. Keren nih. Meningkatkan secara personal soft skill mahasiswa itu dibangun, Pak ya. Iya. Oke, nah sekarang bagaimana cara membangun soft skill-nya bagi para pendidiknya itu sendiri, dosen dan tenaga pendidik di STP, bagaimana Pak pengembangannya? Ya, kita selalu mengacu kepada ini, Pak. Kebetulan tadi yang Bapak sampaikan tadi bagian akademik ya, Pak, dan kemahasiswaan. Kita punya pedoman dasar tata tertib mahasiswa, Pak. Ya, itu yang selalu kita pegang, gitu ya. Itu sebagai katakanlah rule of game-nya kita.
Nah, tetapi sebelum itu saya mau ceritakan dulu Pak, membangun tadi mental itu sudah kita mulai pada saat anak itu sudah mulai di semester 0. Oke. Jadi sebelum masuk perkuliahan mereka ada namanya program Pak, pembinaan sikap dasar dan profesi. Oke. Ya, pembinaan sikap dasar profesi ini kita mengundang para pembicara atau para motivator, termasuk Pak, kita merumahkan ya istilahnya apa ya? Istilahnya kita mengirimkan mereka selama 2 hari ke Secapa, Angkatan Darat. Secapa kata di sini. Ya, di atasnya. Di atas kampus kita ya Pak ya. Kampusnya betul. Iya. Kalau tadinya kita punya yang di dekat Panorama itu Pak, bawah UPI ya, bawah UPI. Ya betul. Ya, itu kita kerjasama sudah lama dengan Secapa Pak. Jadi mereka memang betul dibentuk Pak, wawasan bela negara juga. Oke. Betul, wawasan bela negara, profesi selalu kita tadi yang saya katakan pembinaan sikap dasar profesi. Oke. Oh, jadi sudah terus berlanjut Pak ya? Berlanjut. Oke. Ya, bahkan tadinya kita ingin juga bekerjasama dengan Kopassus, gitu Pak ya. Ya, dengan Kopassus kita ingin melihat sebetulnya pembinaan yang lebih sedikit lebih sedikit punya tekanan kuat gitu ya, artinya terhadap pembinaan diri ya. Seperti apa. Tapi tahun ini masih kita bekerjasama dengan Secapa TNAD gitu ya. Dan terbukti Pak, walaupun dengan seminggu kita berikan gitu ya, karena di situ kan sebetulnya ada doktrinisasi ya Pak ya, betul. Karena kan mereka masih 0 ya, masih kosong Pak. Ya, tadi kan pembinaan sikapnya kita sampaikan harus seperti apa tadi melalui PDTM. Pedoman dasar tata tertib mahasiswa itu selalu kita sampaikan Pak, tadi rambut ya, kemudian cara berpakaian, cara senyum pun kita ajar Pak. Ya, kemudian menggunakan rias wajah dan sebagainya itu sampai ke hal yang detail, sampai yang kecil. Oke. Ini detailing sekali Pak, ini ternyata STPN. Betul Pak. Oke. Ini sangat sobat PRTP dimanapun berada, bagi rekan-rekan sahabat yang ingin melanjutkan dan tertarik, punya insting dan knowledge di bidang pariwisata, ini salah satu tempat recommended yang bentuk karakter diri pariwisata secara utuh. Pak, kita saksikan dulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Baik Pak. Olahraga di rumah aja, bisa banget. Cari keringat dengan cara yang menyenangkan. Pagi-pagi, waktunya bakar kalori dan bangun rasa percaya diri. Bikin keringetan setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hanya di PRTV. Kesehatan merupakan aset berharga bagi setiap insan. Cintai dirimu dengan menjaga kesehatan jiwa dan raga. I akan berbagi tentang yoga healing. Isi waktu pagi Anda dengan beryoga bersama Guru Luna yang akan memberikan tips dan informasi seputar penyembuhan, relaksasi, dan meditasi. Saksikan Bikin Tenang dari Senin sampai Jumat jam 9 waktu Indonesia Barat
hanya di PRTV. Flight V357 to Morocco. You have to stop that plane now. 지켜줄 테니까 아무 걱정 말고 나만 믿어. 그놈들이 대체 누군데? 왜 아무 죄도 없는 사람들을 죽인 건데? 내 조카가 왜 죽어야 되는 건데 왜? 없애기 전엔 절대 못 죽습니다. Oke, kembali bersama saya Kang Budi Langit nih, sahabat Pep. Kita lanjut dengan Pak Nova Gultom ini. Nah, Pak Nova, tadi Pak Nova berbicara sangat detailing dari A sampai Z dan sekarang sudah hampir 58 tahun ya Pak STP berjalan. 58 tahun, betul. Oh, ini bagaimana cara menjalin silaturahminya dengan para alumni, Pak? Dari STP itu sendiri bagaimana menjalin silaturahmi setelah 58 tahun berjalan gitu. Bisa diulangi Pak Budi, tadi terputus. Oke. Pak Nova, ini kan STP itu udah hampir 58 tahun Pak ya berjalan. Iya. Jadi udah setengah abad lebih. Nah, ini bagaimana cara membangun silaturahminya dengan para alumni yang telah lulus dari sekolah itu, Pak? Iya, iya. Ini yang menarik, Pak. Ini yang menarik. Ini pertanyaan menarik dari Bapak. Jadi kita punya persaudaraan yang kuat, Pak, di alumni kita, gitu ya. Sangat kuat, gitu ya. Kita hampir 40%, Pak. 40% itu lulusan kita bekerja di luar negeri, Pak. 40%, Pak? Iya, di luar negeri. Betul. Dari 20.650, 40% dari 1962 itu lulusan kita 20.650, 40% di luar negeri. Karena memang banyak yang masuk ke STP atau ke NH itu memang tujuannya ingin ke luar negeri, ya. Ya, karena akses untuk ke luar negeri dari STP Bandung, dari NH itu memang cukup mudah, Pak, gitu ya. Ya, tadi kenapa? Ya karena kita punya alumni, Pak, di luar gitu. Ya, kita punya jejaring gitu ya, punya networking yang bagus dengan alumni kita, sehingga alumni itu banyak membantu kita gitu ya. Jadi saya bisa katakan, Pak, keberhasilan anak-anak kita gitu ya di industri itu karena alumninya. Satu contoh begini, Pak. Tadi kita katakan bahwa kita sekolah tertua ya Pak ya, berarti kita sudah eksis lebih lama ya. Betul. Nah, jadi kalau katakanlah begini, kalau ada pelamar gitu ya dari sekolah pariwisata, dari beberapa sekolah pariwisata, dan kebetulan saat itu yang menjadi alumni adalah anak NHI atau SDP, ya sudah pasti yang akan dipilih ya. Pasti prioritas. Betul Pak ya. Dan itu masih terus sampai sekarang gitu Pak ya. Benar-benar. Itu artinya saling membantu, saling menguatkan, saling meringankan Pak ya. Oke. Nah, betul. Oke, kehadiran STP sendiri terhadap dampak masyarakat dan kebijakan pemerintah seperti apa nih, Pak? Ya, karena tadi Pak, kita itu kan kepanjangan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak. Oke. Ya, kita kan di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tadi tidak disebutkan di awal, kita punya 6 UPT, unit pelaksanaan teknis, ya Pak. Yang pertama adalah STP Bandung, kedua Poltekpar Bali, ketiga Poltekpar Medan, keempat Poltekpar Makassar, kelima Poltekpar Lombok, dan terakhir Poltekpar Palembang. Ya. Ya, jadi itu 6 Poltekpar di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sehingga apapun arahan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu selalu kita lakukan, Pak. Untuk masyarakat contohnya, Pak, untuk masyarakat ini kita selalu memberikan katakanlah misalnya kita selalu memberikan penyuluhan gitu, Pak ya. Terutama terhadap misalnya UKM, usaha kecil menengah atau small medium enterprises ya, bagaimana mengembangkan bisnis yang terkait kepada kuliner gitu Pak ya.
sehingga masyarakat itu jadi berkembang gitu ya. Kemudian bagaimana kita hadir dalam setiap asosiasi gitu ya, asosiasi ya, banyak asosiasinya untuk kita bisa memberikan kontribusi Pak kepada masyarakat begitu ya. Termasuk kepada pemerintah daerah pun kita sama seperti itu gitu ya Pak. Kita memberikan juga pemikiran-pemikiran kita ya terhadap pengembangan pariwisata di daerah gitu. Oke, ini keren. Ini Pak Bung Tom, baru kali ini saya bincang-bincang dengan tokoh pariwisata yang berbeda karena semua detailing disampaikan. Sahabat PRTV dimanapun Anda berada nih, kami telah bincang-bincang setengah jam dengan Pak Gultom. Tidak terasa juga Pak Gultom, Iya, Pak waktu Budi. ini sudah menunjukkan harus saya bergeser ke agenda lain. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Budi, terima kasih PRTV Senang luar sekali biasa. dengan Bapak. Terima kasih juga Semoga senang kita juga dengan ketemu Bapak. di frekuensi dan gelombang yang sama. Saya Baik, izin pamit pohon diri, terima kasih. baik Pak Budi, terima kasih. Oke, sahabat PRTV, saya Kang Budi Langit izin pamit dan pohon diri ditemani oleh Pak. Nova Gultom. Terima kasih, sampai ketemu di episode Pinggai Wisata episode berikutnya. Salam, Sampurasun Pak. Rampes. Oke, thank you.